banyak pendaki yang hilang tanpa jejak di Gunung Salak. Ada yang berhasil ditemukan dalam kondisi selamat, tetapi tidak bisa mengingat kejadian yang dialaminya. Beberapa pendaki mengaku merasakan sensasi seperti berjalan di tempat yang berulang kali lah. Jadi dia tuh muter-muter terus gitu. Seolah-olah ada kekuatan yang menghalangi mereka untuk menemukan jalan keluar. Oke, kembali lagi bersama gua Ferdi Arifin Ilham dalam segmen Jelajah Mistis. Kali ini gue ingin menceritakan tentang Gunung Salak, legenda misterinya Gunung Salak. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, jangan lupa kalian like video ini dan komen sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa di share. Oke, Gunung Salak. Gunung ini terkenal dengan sejarahnya yang panjang dan keindahan alamnya yang memakau. Namun di balik pesonanya banyak yang kisah mistis yang membuatnya semakin menarik bagi pencinta misteri. Mitos Gunung Salak. Mitos Gunung Salak bukan hanya sekedar cerita yang berkembang di masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan berbagai kejadian nyata yang membuat semakin dipercaya. Gunung Salak adalah kompleks gunung berapi tua yang terletaknya di Jawa Barat dan memiliki ketinggian 2215 meter di atas permukaan laut. Kawasan ini termaksud dalam wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan memiliki banyak jurang curam, terus hutan yang lebat, serta kondisi medan yang menantang. Mengerikan. Selain itu, Gunung Salak juga dikenal sebagai salah satu gunung yang sering menelan korban, baik pendaki maupun penerbangan yang melewati kawasan ini. Salah satu mitos yang paling terkenal adalah kerajaan-kerajaan gaib di sekitar puncak Gunung Salak. Menurut cerita masyarakat setempat, gunung ini dihuni oleh makhluk halus yang membentuk sebuah kerajaan tak kasat mata. Konon ada seorang raja dengan pasukan jin yang menjaga wilayah tersebut. Terus sehingga orang yang tidak menghormati adat atau berbicara sembarangan bisa mengalami kejadian aneh. Seperti tersesat tanpa alasan atau mendengar suara-suara misterius, bahkan ditampakkan langsung di hadapannya. Mantap. Ada pula mitos tentang larangan mendaki Gunung Salak dengan jumlah pendakian ganjil. Jadi mitos ini katanya kalau misalnya mau naik Gunung Salak itu tidak boleh ganjil orangnya, minimal harus genap lah ya. Kayak misalnya lu mau ke Gunung Salak baru ada 3 orang, nah itu kalau bisa lu jangan 3 orang, lu ajak lagi 1 lagi lah biar jadi genap, biar jadi ada 4 orang gitu. Nah, kepercayaan ini berasal dari pengalaman para pendaki yang mengalami kejadian aneh ketika jumlah rombongannya mereka itu ganjil. Nah, beberapa dari mereka mengaku melihat sosok tambahan yang ikut mendaki terus bersama mereka, tetapi tiba-tiba menghilang di tengah perjalanan. Mengerikan. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa Gunung Salak memiliki penghuni lain yang tidak kasat mata dan terkadang bergabung dengan para pendaki tanpa kita sadari. Jadi kalau bisa kalian bagi para pendaki, kalau misalnya mau naik Gunung Salak, jangan sampai mendakinya itu cuma ada 3 orang.
ataupun ganjil. Kalau bisa kalian harus genap, karena sudah banyak pengalaman-pengalaman dari orang yang melakukan pendakian ganjil. Mitos lainnya berkaitan dengan Kawah Ratu, sebuah kawah aktif di Gunung Salak yang sering menjadi tujuan pendaki. Menurut cerita, Kawah Ratu adalah tempat yang sangat sakral dan dijaga oleh makhluk gaib. Nah, bahkan Prabu Siliwangi itu pernah menghilang di tengah-tengah hutan Gunung Salak, katanya. Beberapa pendaki mengaku melihat penampakan perempuan berpakaian putih, terus mendengar suara tangisan di sekitar kawasan ini. Bahkan ada yang percaya bahwa kawah ini adalah gerbang menuju dunia lain yang bisa melihat oleh orang-orang tertentu. Jadi kalau kalian ingin melihat dunia lain atau gerbang tempat dunia lain, itu cuman orang-orang yang tertentu doang. Jadi bagi kalian yang tidak bisa, bukan yang kepilih lah, itu tidak bisa melihat. Selain itu, Gunung Salak juga dikaitkan dengan berbagai kecelakaan pesawat yang terjadi di wilayahnya. Nah, contohnya pesawat Sukhoi Superjet 100 pada tahun 2012 kalau nggak salah. Itu pernah ada tragedi kecelakaan katanya. Total penumpang itu ada 45 kalau nggak salah, itu mati semua karena pesawat itu nabrak tebing. Bisa dibilang katanya ini ya, menurut yang gue dengar nih katanya mah, itu gara-gara bukan kesalahan teknis katanya, tapi gara-gara wilayah Gunung Salak itu tidak menerima yang modern-modern gitu katanya mah. Katanya itu sih. Banyak orang yang mengaitkan kecelakaan tersebut dengan aura mistis Gunung Salak. Beberapa teori menyebutkan bahwa medan pegunungan dan kondisi cuaca yang sering berubah menjadi penyebab utama. Tetapi sebagian masyarakat percaya bahwa ada kekuatan gaib yang membuat pesawat kehilangan arah dan jatuh. Tak hanya pendaki pesawat, banyak pendaki yang hilang tanpa jejak di Gunung Salak. Ada yang berhasil ditemukan dalam kondisi selamat, tetapi tidak bisa mengingat kejadian yang dialaminya. Beberapa pendaki mengaku merasakan sensasi seperti berjalan di tempat yang berulang kali lah. Jadi dia tuh muter-muter terus gitu, seolah-olah ada kekuatan yang menghalangi mereka untuk menemukan jalan keluar. Gunung Salak juga dikenal memiliki banyak gua dan tempat pertapa yang sering digunakan oleh orang-orang yang mencari ilmu gaib. Beberapa dukun paranormal percaya bahwa Gunung Salak ini adalah tempat yang memiliki energi yang sangat kuat, sehingga sering dijadikan lokasi untuk menjadi ritual tertentu. Nah, jadi kalian yang ingin melakukan ritual atau bertapa gitu, kalian datang ke Gunung Salak karena energinya yang sangat kuat. Kalau misalnya energinya kuat, bisa nggak ya kita jadikan listrik? Katanya energinya kuat. Nah, konon ada beberapa gua yang tidak bisa dimasuki sembarangan karena dipercayai sebagai tempat tinggal makhluk halus. Tapi setahu gua, makhluk halus itu di mana-mana. Ya, mungkin emang itu man. Meskipun banyak mitos yang menyeliputi Gunung Salak, gunung ini tetap menjadi tujuan favorit para pendaki dan pencinta alam. Jadi nggak bodo amat lah masalah mistis ataupun misteri gitu, ya bodo amat. Naik gunung itu, kalau misalnya ada terjadi aneh, itu tuh sebenarnya dari kitanya. Kalau kita tidak bisa menjaga sikap ataupun menghargai, ya kita bakal diganggu, bahkan bisa sampai kita disesatkan oleh para penunggu di situ. Itu mah gimana tujuan kita aja. Nah, keindahan alam yang memakau udara segar serta flora dan fauna yang beragam menjadi daya tarik tersendiri. Namun banyak yang tetap menghormati aturan-aturan yang tidak tertulis yang berkembang di masyarakat.
seperti menjaga sikap, terus tak berkata kasar, terus serta mematuhi pantangan yang dipercayai secara turun-menurun. Nah, kita juga kalau misalnya buang sampah juga nggak boleh sembarangan, karena menjaga kebersihan alam. Gunung Salak memang menyimpan banyak misteri yang hingga kini masih menjadi bahan perbincangan. Mitos Gunung Salak tersebut dipercayai oleh masyarakat, meskipun tidak semua orang menganggapnya sebagai kenyataan. Cerita tentang mistis horornya Gunung Salak ini sampai sini dulu saja. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua. Jadi pesannya adalah kalian tidak boleh sembarangan berkata-kata, ataupun kalian harus menjaga sikap di tempat orang lain. Seperti yang gue pernah jelaskan di video sebelum-sebelumnya, kita itu harus menjaga sikap di tempat orang lain, karena kita itu sebagai tamu. Nah, bukan cuman hanya menjaga sikap, tetapi juga dari kita gaya, ya kayak misalnya gini aja, lu bawa barang yang banyak, lu bawa makanan yang banyak, lu makan, nah itu juga sampah, itu juga lu habis makan itu harus diberesin. Nah, sampahnya juga tidak boleh dibuang sembarangan, harus dibawa pakai kresek, bawa turun ke bawah, ataupun bawa kemana dulu kalau ada tong sampah baru dibuang, karena itu juga untuk menjaga kelestarian alam. Oke, jangan lupa kalian ikutin terus channel Jelajah Mistis, karena jelajah ini menceritakan hal-hal yang unik, bahkan bisa dibilang yang aneh. Terima kasih dan sampai jumpa.